kenapa lanjut S2? Di saat teman-teman ente udah pada kerja nih ya kan, udah pada punya duit sendiri, ente malah lanjut S2. Kenapa memilih lanjut S2? Kenapa lanjut S2-nya harus di IPB lagi? Kenapa tuh, Rek? Jadi gini, kemarin kan setelah lulus sebenarnya saya kemarin tuh kalau nggak salah gue wisuda tuh di bulan Maret ya, di bulan Maret di tanggal 2019 masih baru. Jadi lulusnya agak ngaret 4 tahun setengah dikit gitu. Agak kadal luarsa. Oh iya. Iya, biasalah. Siap, lanjut. Ini banyak dari. Nah, jadi pas sudah lulus itu sebenarnya belum ada niatan mau kuliah. Alhamdulillahnya pas setelah lulus seminggu dari wisuda itu ada kerjaan gitu kan, ada job di Kalimantan gitu. Udah berangkat ke Kalimantan, kemudian kerjalah selama kurang lebih semingguan lah di Kalimantan, balik. Nggak langsung lanjut ya? Nggak langsung lanjut karena kan belum daftar sebelumnya. Oh, kerja di Kalimantan kerja apa? Apa ya? Ya kayak bagian ini aja, enumerator gitu, untuk sosial perikanannya gitu kan, di bidang sosial perikanan. Berapa lama? Seminggu. Kalau di kontraknya mah 3 bulan. Tapi kan ke lapangannya seminggu, habis seminggu itu di lapangan, kita memetakan bagaimana sosial perikanannya, terus kita membuat laporan gitu, selama jangka waktu 3 bulan itu. Nah, selama jangka waktu 3 bulan, nah ada informasi terkait beasiswa. Nah itu tuh, itu asal muasalnya tuh yang menjadi menarik gitu ya. Wah, ada informasi beasiswa. Jadi kayak ada rasa kepengen sekolah lagi gitu. Karena ada kesempatan, ya akhirnya kita coba apply gitu ya beasiswa tersebut. Beasiswa ini modal nekat juga nih, ada beasiswa PMDSU. PMDSU. Lanjut. Ya jadi sebelum, ada cerita yang menarik nih. Sebelum dapat beasiswa itu. Jadi kan sebenarnya ya kita juga nggak punya duit gitu mau sekolah gitu ya. Kita nekat aja dulu. Yang pertama tuh kemarin tuh ikhtiar dulu aja usaha, kemudian ya berdoa juga jangan lupa. Nah, terus kita nekat gitu ya istilahnya, karena pendaftaran IPB ini lebih awal gitu ya masuknya ya. Bulan apa tuh? Agustus kan, kalau kampus lain Agustus. Nah, sedangkan pengumuman PMDSU itu belum diumumin tuh di bulan itu tuh. PMDSU duluan umumin atau setelah pengumuman IPB? Setelah IPB dulu daftar ulang, kemudian baru PMDSU diumumkan kayak gitu kan. Nah, di sini yang menarik. Jadi jelasin dulu PMDSU itu apa. Tadi aneh sampai kaget nih, PMDSU. Coba jelasin. Keren banget ini beasiswa. Coba apa PMDSU itu? Jadi PMDSU itu kepanjangannya adalah Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Nah, artinya beasiswa ini untuk mendanai mahasiswa yang lulusan sarjana untuk lanjut S2 langsung S3 gitu. Nah, jangka waktunya ini selama sekolah ini 4 tahun. Jadi harus menyelesaikan S2 dan S3. Seperti itu. Dokter muda luar biasa. Calon dokter muda. Insyaallah, amin. Ya, jadi sebelum daftar itu ya kita kan nggak punya uang gitu istilahnya. Baru kerja baru sebulan, bukan sebulan ya. Baru kerja di proyek itu doang tuh ya dalam jangka waktu 3 bulan. Ya uang juga nggak mencukupi lah buat pendaftaran juga. Jadi kerja dulu 3 bulan, baru daftar beasiswa atau gimana dulu tuh? Itu sambil nyambi gitu. Oh, sambil. Bulan apa dibuka pendaftaran PMDSU itu bulan apa? Maret atau April gitu ya, lupa ya. Antara Maret sama April. Jadi lupa sih kurang lebih. Nih kalau salah benerin ya. Jadi PMDSU itu beasiswa udah ada nama-nama dosennya kan ya? Jadi nama-nama dosennya. Promotornya. Dosen promotor maksudnya gitu ya. Jadi udah ada. Kita daftar sesuai dengan dosen yang sesuai dengan jurusan yang pengen kita tuju gitu ya?
Betul, iya. Nah, Betul. jadi berarti ente daftar PMDSU dulu gitu ya, sebelum daftar IPB. Iya. Tapi kan nanti tuh ada ini juga kan, kalau misalnya kita lolos lolos PMDSU, berarti kan nanti otomatis nanti si PP-nya mengalokasikan itu ya, istilahnya kayak gitu lah. Tapi kan kalau di kemarin tuh, jadi IPB itu udah melakukan pendaftaran ulang lebih dulu, karena kuliahnya dimulai di bulan Agustus. Agustus kan ada yang di bulan September gitu kan. Nah, jadi sebelum belum dapat informasi dapat beasiswa PMDSU ini, registrasi ulang dulu kan di IPB. Nah, di registrasi ulang IPB ini ternyata apa ya? Ya kalau mau sebelum registrasi ulang harus membayar dulu kayak SPP-nya itu. Bayar SPP. Gimana tuh? Nah, ya kan karena belum ada pegangan gitu ya, akhirnya kan ya coba dulu lah ngobrol sama bagian penerimaan mahasiswa baru terkait. Misalnya saya bilang aja, saya sampaikan, misalnya iya, saya bilang aja, saya mau daftar ulang, tapi kondisinya belum membayar uang kuliah, karena kan saya belum dapat beasiswa PMDSU kayak gitu. Nah, katanya, udah bilang penerimaan mahasiswa, katanya, ya udah besok hanya untuk registrasi dulu, untuk validasi data, ya udah kamu datang aja dulu. Nah, udah dari situ tuh, dengan informasi tersebut, memberanikan diri lah gitu datang. Jadi sebenarnya pas datang itu juga agak ragu-ragu gitu ya. Namanya pas terulang kayak kita ada yang kurang gitu ya. Harusnya kita ada mencantumkan slip gitu ya, slip pembayaran kuliah kan kayak kurang pede gitu. Nah, di situ agak kurang percaya diri. Sebelum ke situ, sebelum jauh, supaya masuk jadi pasca sarjana atau S2 IPB tuh apa aja sih persyaratannya, terus apa aja, ada tes tulis, tes wawancara, apa gitu-gitunya sebelum daftar ulang tadi yang Anda sebutin, ada apa aja tuh prosesnya? Oh. Untuk IPB-nya? Kalau misalnya IPB-nya ya, kalau buat kuliah di IPB untuk S2-nya, kalau misalnya IPK-nya yang di bawah 2,75 atau berapa gitu, lupa saya. Nah, itu ada tes tulisnya untuk kayak tes kemampuan akademik gitu ya, TKP atau TKA-nya gitu ya. Nah, ada tesnya dulu, ada TKA-nya dulu. Nah, habis itu kalau misalnya di atas 2,75, kalau nggak salah tuh nggak perlu tes lagi gitu ya. Tinggal masukkan berkas saja, nanti upload, bayar pendaftaran berapa ya, 750.000 atau berapa gitu ya, bayar formulirnya lah istilahnya, 750.000, kemudian mengisi lembaran formulir, udah sih nggak salah gitu, sama minta rekomendasi dari dosen di S1-nya gitu. Oh, tidak salah kayak, ya gitu ya. Kayak Pak, kalau yang di atas 2,75 berarti kayak pasti lolos gitu maksudnya? Hanya seleksi berkas aja gitu? Nggak juga. Seleksi berkas dari pihak IPB. Kalau kemarin sih gitu sih, seleksi berkas dari pihak IPB, kemudian nanti tuh kalau nggak salah, yes, kalau sejauh ini itu doang sih, kalau nggak salah seleksi berkas aja dari IPB-nya. Kayak gitu. Sama dilihat juga kan nanti yang di bawah 2,75 hasil TK-nya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya ente masuk yang tes apa enggak? Alhamdulillah enggak. Wah, berarti IPK-nya di atas itu tuh, luar biasa nih. Terus gimana? Abis daftar ulang, boleh tuh nggak bayar SPP dulu? Yes. Nah itulah, pas sampai daftar ulang, saya mencoba beranikan diri, saya terbuka aja gitu sama pihak yang registrasi itu. Saya sampaikan, Pak, saya untuk slip pembayaran uang kuliah saya belum ada karena saya menunggu investasi beasiswa. Kata si bapaknya, ya udah kamu ikut registrasi saya, kayak mekanisme pembayarannya di belakang saja. Kalau misalnya tidak diterima beasiswanya, mungkin bayar sendiri gitu. Nah di situ kan saya juga atas pertimbangan juga dengan keluarga, orang tua juga. Kalau misalnya saya memang dapat beasiswa, ya udah saya menanggung sendiri gitu. Saya bekerja sambil kuliah atau bagaimana, urusan saya itu, karena S2 itu udah tanggung jawab pribadi lah istilahnya. Jadi jeda gitu. Antara daftar ulang IPB tadi sampai pengumuman PMDS itu berapa lama emang? Alhamdulillahnya berselang beberapa hari gitu. Jadi nggak terlalu inilah. Selang beberapa hari daftar ulang, ada pengumuman penerima beasiswa PMDSU. Alhamdulillah di sana ada nama saya. Itu wah sebuah rezeki. Pertanyaannya,
Kok Anda yakin sekali Anda diterima? Ya nggak tahu, namanya kita mau modal nekat gitu ya. Mungkin aja orang ada gini, karena gini ada kabar juga kalau nggak salah tuh. Jadi orang-orang pendaftar pendaftar beasiswa tersebut, kalau apa ya, kalau mau melanjutkannya itu jadi ragu-ragu karena belum ada pengumuman. Karena kan yang takutkannya itu kalau misalnya kita nggak daftar ulang, kemudian kalau misalnya kita nggak dapat kan kita harus bayar juga nih kalau mau ambil kerja. Nah mungkin dikhawatirkannya di situ. Nah, tapi saya memodalkan ya nekat aja, ikhtiar dulu, usaha dulu aja lah, maju gitu. Daftar ulang. Nah, mungkin juga dari daftar ulang itu kan ada validasi itu validasi data dari IPB-nya. Oh ternyata sih apa kasih nama Regi Darmawannya ternyata terdaftar di PB. Nah, kemudian pasti proses dari beasiswa tersebut. Ini juga nih ada nih namanya, berarti valid dong. Kalau ada di PB-nya diterima, kemudian kalau misalnya di PMDS-nya diterima, match dong, jadi dapat lah. Misalnya di PMDS-nya ternyata diterima, kemudian pasti validasi lagi di PB-nya, oh dia nggak daftar ulang. Nah, mungkin juga bisa jadi gugur kayak gitu. Mungkin ya. Nah, buat teman-teman nih yang pengen tahu beasiswa PMDSU, kira-kira persyaratannya apa aja dan biasanya dibukanya bulan apa sih, Rek? Apa tiap tahun ada apa gimana coba, Rek, kalau PMDSU itu? Oke. Kalau yang sekarang nih kan sampai batch 5 ya. Kalau gue kan batch daftar 5 di ya? batch 5. Terakhir itu? Batch 5, betul. Terakhir? Iya, terakhir batch 5. Nah, dari sebelum-sebelumnya tiap tahun ada sih dibuka pendaftaran beasiswa PMDSU. Kalau nggak salah sih bulan Mei. Ya, antara April sama Mei. Dibuka. Mei, Juni ya. Lupa sih, pokoknya di bulan Mei, Juni gitulah. Mei, Juni itu dibuka. Apa aja tuh? Bentar. Dari pendaftarannya ini juga dibukanya nggak lama. Cuman selang 1 minggu apa 10 hari gitu ya. Apa 2 minggu gitu. Langsung tutup? Sebentar aja. Iya. Oh iya. Nah, waktu itu. Iya, sebentar doang pembukaannya ini. Setelah pembukaannya ini sebentar, ternyata nggak tahu ya kenapa setelah ditutup pendaftaran itu dalam rentang gitu. Kemudian ada perpanjangan lagi. Mungkin perpanjangan di sini untuk melengkapi berkas atau apa gitu ya. Atau mungkin ada pendaftar yang belum mendaftar diberikan kesempatan lagi kayak gitu. Jadi ada perpanjangan lagi selama berapa hari gitu Pak. Nah, kayak gitu sih di bulan tersebut. Kemudian persyaratannya kalau kemarin tuh IPK-nya minimal 3,25 untuk D1-nya. Kemudian waduh, ente di atas 3,25 ternyata. Alhamdulillah. Terus. Kemudian ya kayak surat-surat pada umumnya, persyaratan umumnya, misalnya umur nggak boleh di atas 24 gitu. Terus habis itu kayak surat bebas narkoba gitu kan. Umur nggak boleh di atas 24? Iya. Makin ya syaratnya itu karena kan kita mau kayak percepatan gitu ya, mau mencetak peneliti muda, dosen muda kayak gitu. Dari beasiswa itu programnya kayak gitu. Nah itu terus habis itu kayak misalnya kayak TOEFL juga ada kan gitu kan di TOEFL juga ada. TOEFL tuh prediction boleh atau harus TOEFL yang ini? Kalau kemarin sih tulisannya TOEFL, tapi ada dalam kurungnya ada opsional kalau nggak salah tuh. Oh, jadi boleh ngirim boleh enggak maksudnya? Iya betul. Cuman nanti kan pasti kan ada seleksi lagi gitu kan. Terus? Ya kurang lebih itulah, sama surat rekomendasi dari dosen pembimbing kita waktu D1 kita upload kayak gitu sih. Nah, emang sama dosen promotor di PMDSU ini nih yang terpilih sama dosen waktu di S1 pembimbing skripsi emang sama atau gimana? Nah, kemarin alhamdulillah dosen yang promotor ini, dosen pembimbing dulunya nih waktu D1 ini dapat sebagai kesempatan menjadi promotor di PMDSU. Nah, tapi kan selama nah itu kan banyak juga sih yang daftar juga kan, banyak yang daftar tuh. Iyalah. Promotor. Iya. Nah, paling di situ ya kita seleksi aja gitu kan. Kita misalnya kalau misalnya by IPK diadu, by kayak keaktifan,
selama kuliah gitu kan, prestasi gitu pasti Iya. ada penilaian juga. Betul. Gitu. Jadi dosen promotor itu adalah dosen pembimbing S2 sama S3-nya nanti berarti ya? Pasti itu, fix ya? Iya. Nanti yang bakal jadi ketua peneliti risetnya itu. Nah, sekarang juga lanjut lagi, Ri. Lagi ada batch 6-nya emang udah buka? Nah, ini belum tahu sih informasinya karena kan lagi kondisi pandemi gini ya, nggak tahu juga nih ada pembukaan atau enggaknya nih. Belum di cross check lagi sih, tapi harusnya sih bulan Mei ini tuh harusnya buka sih. Oh iya tadi tuh, kalau kemungkinannya ente nggak diterima di PMDSU gimana tuh? Misalkan, kan ente bilang nekat tuh, gimana tuh kalau kemungkinan nggak diterima PMDSU? Apa planningnya udah ente rencanain? Pagi kuliah, siang malam ya bekerja aja ngapain, kayak nyari duit gitu. Ya bisa lah kan kita mah sekarang teknologi dah zaman canggih dah. Bisa buat ya usaha kecil-kecilan online gitu kan. Atau misalnya kita mau ternak apa gitu bisa usaha dari situ aja dulu. Ya, yang paling penting yang signifikan sih emang sebenarnya dari gaji gitu ya kan, gaji bulanan. Ya paling yang ngelamar-ngelamar kerja sih. Kuliahnya emang gitu. Full kayak S1 gitu, Senin sampai Jumat. Gimana? Waktu semester 1 full sih, Senin sampai Jumat. Nah paling kalau misalnya kosongnya itu di sore hari sih. Nah itu kan sekarang kan kayak startup dulu kan bisa kerja di rumah gitu ya, bisa dibawa pulang, misalnya kerjaannya kecuali emang harus ada meeting. Karena teman juga yang kuliah bareng tuh ada yang kayak gitu, ada yang sambil kerja juga di startup. Tapi dia tetap handle. Nah itu mungkin salah satu cara nanti kalau misalnya emang nggak dapet kemarin tuh. Nah, ini buat yang pengen tahu nih, atau sama sih, Ani juga penasaran. Emang biaya kuliah S2 di IPB berapa? Tahu nggak? Berapa? Tahu. Coba berapa? Kalau dari mulai awal nih, ya daftarnya berapa, bangunannya berapa, SPP-nya berapa? Sebenarnya kan kalau nggak salah sistemnya kayak UKT gitu sih yang sekarang mah. Jadi pas masuk nanti pendaftarannya itu membayar 700.000 untuk formulirnya, 750.000 untuk formulir. Nanti setiap semesternya membayar sejumlah 9 juta. Itu dipukul rata semuanya 9 juta, kecuali untuk sekolah bisnis. Sekolah bisnis berapa emang? Sekolah bisnis 12 sampai 13 juta gitu ya. 9 juta, right? 9 juta satu semester. Itu tahun kemarin kan, 2019 kan? Kalau sekarang ada naik atau tapi kalau nggak salah sama sih kalau nggak salah. Sama, tetap 9 juta. Untuk S2-nya, kalau S3-nya tuh 12 atau sama, pukul rata juga. 12 juta. Pukul rata. Ada uang bangunan nggak gitu? Oh, nggak ada sih. Oh, jadi cuma nggak ada, kita tinggal bayar. Nah, itu sepaket gitu. Kayaknya kayak gitu. Iya, kayak UKT gitu kayaknya. Uang kuliah tunggal aja gitu, satu semester segitu aja. Mencangkup beasiswa. Mencakup biaya bangunan kayak gitu. Sama SPP. Nah, ini wah, tapi luar biasa banget ya, beasiswa S2, Masya Allah. IPB lagi, luar biasa nih. Alhamdulillah. Karena waktu itu ini juga, apa sih, udah tahu ada PMDSU gitu-gitu, tapi nggak ada dosen promotor di jurusan. Lomba dua aja padahal. Nggak ada masalah ya di jurusan Anda tuh, nggak ada. Oh, yang fisika ya, yang fisika. Oh iya benar. Benar juga sih, nggak salah. Bukan masalah nyoba aja. Kan siapa tahu. Iya. Kalau ada mah Anda coba juga, sama nekat juga, tapi kan karena nggak ada, mau gimana lagi. Cross bidang. Nggak nyoba. Cross bidang. Iya loh, karena emang bisa gitu ya? Emang juga bidang. Ya asal kitanya kuat aja, mampu di jalannya itu ya. Emang ada di PMDSU batch berapa gitu yang dia cross bidang, emang ada? Nggak tahu juga sih, tapi kalau nggak salah sih ya paling yang beda dikit-dikit doang. Saya perikanan.
kayak sebelumnya di perusahaan tangkap. Tapi ada juga yang dari biologi ke kelautan. Oh, Ada yang dari biologi. Ada. Jadi dia S1-nya dia biologi kalau nggak salah. Kemudian dilanjut lagi dia ambil di bidang kelautan. Tapi kan nanti risetnya kan disesuaikan juga kalau misalnya dengan biologi-biologinya masih ada ilmunya yang dipakai kan masih relate lah gitu, masih bisa. Jadi makanya disarankan kalau saya memang itu tadi tahu informasi promotor, kemudian background risetnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mumpuni gitu, sekiranya kita bisa di bidang tersebut, ya kita coba daftar gitu. Kayak gitu sih. Bentar. Kan di PMDSU itu udah ada dosen promotor sama udah ada risetnya kan ya? Iya, topik risetnya. Nggak harus ini dulu persyaratannya tuh kayak kita bikin esai yang merujuk ke riset tersebut, nggak ada yang gitu-gitunya, nggak ada persyaratan gitu ya? Itu tergantung universitasnya ya. Oh. Kalau nggak salah tuh di universitasnya tuh ada yang menerapkan kayak gitu. Jadi kebijakan persyaratan PMDSU itu diserahkan ke universitasnya, gitu ya? Biasanya kayak gitu, karena kan nanti dari universitas dulu, baru ke Dikti naik. Oh, PMDSU ini dari Dikti, di bawah naungan Dikti berarti? Iya, di bawah Dikti. Kan kalau LPDP kan di bawah Kemenko ya, keuangan. Ya, kemudian dari bawah Dikti nih. Pertanyaannya nih, apa aja yang didapat sih di beasiswa PMDSU? Apa aja, Rek? Kalau boleh tahu deh, Rek. Kalau apa kisarannya lah, kisarannya ada sih di juga kalau bisa kita googling. Oh, kisaran katanya apa aja yang didapat? Iya, selain UKT udah pasti dibayarin, sama uang yang pendaftaran awal itu pasti dibayarin kan ya. Nah, di luar itu kan kuliah gratis. Nah, di luar itu dapat apa lagi dari PMDSU coba? Ya. Kalau kita googling mah bisa ya sebenarnya informasinya lebih lengkap. Nah, kalau kurang lebih dapat uang saku selama sebulan untuk transportasi, uang sekolah, buku dan lain sebagainya. Itu kemudian ya mungkin nanti kita ada project riset selama 3 tahun ke depan, itu juga dapat per bulan kayak gitu sih. Nah, uang saku ini sesuai dengan BOPTN kan? Katanya. Ya sejumlah BOPTN aja gitu yang dialokasikan. Nah, persyaratan selama dapat beasiswa PMDSU ini apa aja tuh setelah udah dapat nih? Setelah udah dapat kan kayak dulu tuh kalau di Dikmisi kan dulu S1 itu kan IPK-nya harus di sini terus gitu, 3 misalkan. Nah, kalau PMDSU ada persyaratan lagi nggak? Selama dia mendapatkan PMDSU, apa sih harus kewajiban-kewajiban yang harus dia jalani itu apa? Selain hak-haknya yang didapatkan tadi, gitu ya, uang. Nah, kalau ini kewajiban-kewajibannya apa aja tuh? Jadi kalau udah dapat beasiswa PMDSU, nanti tahun pertama itu dicoba gitu ya. Ada masa percobaan selama 1 tahun. Nah, syaratnya ini untuk lolos masa percobaan yaitu IPK minimal 3,75. Kayak gitu. IPK minimal 3,75. Kalau misalnya udah lolos di atas itu selama tahun pertama, nah nanti baru tahun berikutnya bisa mengambil program doktornya gitu, lanjut lagi. Jadi sambil S2 sambil S3 barengan gitu. Menuju sambil S3-nya itu di semester berapa? Semester 3. Oh, semester 3 itu udah mulai matkul-matkul dari semester 3-nya masuk. Iya. Tapi tergantung kebijakan kampusnya sih, bisa sambil di semester 3 atau bisa juga harus menyelesaikan S2 dulu. Kayak gitu. Boleh. Itu yang sebelum-sebelumnya sih ambil berjalan. Boleh nikah nggak di beasiswa PMDSU? Kalau di kontraknya sih nggak ada sih ya, nggak ada kontrak masalah menikah nggak menikah gitu ya. Oh, nggak ada keterangan membolehkan atau melarang, nggak ada di kontraknya? Nggak ada sih kalau selama dibaca panduan sih, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Cuman ya kalau bisa sih ya kita tahan dulu aja, karena kan ini kan memang lumayan ya, programnya percepatan gitu kan, S2 langsung S3, kita dituntut riset, tiap tahunnya harus output. Mungkin siapa tahu makin semangat setelah nikah kan menuju S3-nya makin bisa juga, bener, nggak salah.
Jadi saya Ini nggak melarang bahasan untuk kita menikah gitu selanjutnya soalnya Rek. Ini bahasan kita. Oh. Ya kalau dari saya nggak melarang, tidak melarang kalau kita menikah, karena tahu saya sih di kontraknya sih emang nggak ada larangan untuk menikah gitu. Tapi itu mah it's your choice gitu. Kalau misalnya kalau kalian mau milih menikah, oke. Okay. Cuman kan kalau saya santuy dulu aja gitu, menikmati masa muda ya. Tadi pas masa percobaan doang berarti itu 3,75-nya atau seterusnya sampai S3 itu harus 3,75. Ya kalau nggak salah sih gitu sih. Tahun pertama dulu dicoba, kemudian lah itu ya nanti kan Jadi, pasti ada ininya kan. oh, ada Selesai evaluasi. S2 juga. Evaluasinya ada lagi gitu. Ada evaluasi tiap tahun, kemudian ada misalnya studi S2-nya selesai di tahun kedua. Jangan molor S2-nya gitu. Ada temen di batch yang sama atau batch sebelumnya yang dicabut nggak beasiswa PMDS ini? Kalau ada itu karena kenapa? Kalau nggak salah sih dengar kabar ada ya, ada yang dicabut deh. Iya di yang sebelumnya. Aku kurang tahu sih kalau itu nggak nanyain kan, tapi dengar kabarnya ada. Mungkin ininya kali ya waktu semester tahun pertamanya kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih. Makanya ya di sini dituntut tahun pertama itu ya belajar gitu kan, mempersiapkan lah gitu ya. Sambil mempersiapkan riset nanti 3 tahun ke depan, mempersiapkan juga pelajaran-pelajarannya kita pelajari gitu kan. Untuk lanjut program S3-nya kayak gitu. Karena kalau misalnya emang nggak lolos di program S3-nya, nanti S2 doang gitu. Kalau beasiswanya dicabut, berarti dia sampai S2 doang gitu. Iya, sampai S2 aja. Seperti itu, betul. Kan rumah itu di Bogor juga kan ya? Iya, betul. Pulang balik berarti ya? Pulang balik gimana? Pulang pergi kali? Pulang pergi, ya. Pulang pergi. Ya. Suka bercanda nih emang. Bapak RT ini emang suka bercanda. Bapak Fahri RT. Pulang Ya, pergi berarti ya? jauh. Ya, selama ini sih pulang pergi karena apa ya, jaraknya juga nggak terlalu jauh ya, kurang lebih setengah jam gitu masih kejangkau lah. Tapi kalau misalnya emang kadang suka nginep juga sih ya, kita kan namanya ada teman ya, kita nginep di kosannya gitu. Kayak gitu sih paling ya saatinya kalau misalnya emang lagi capek atau lagi padat. Nah, kan udah enak nih, kuliah dibayarin, rumah mah dekat ya kan, nggak perlu ada uang kontrakan, uang kosan, makan juga sama orang tua gitu-gitu ya. Udah terjamin lah istilahnya ya, apalagi udah calon dokter ini kan, udah tinggal memenuhi syarat aja sampai jadi dokter ya. Amin ya Rega. Amin ya Allah. Pengen. Kenapa nggak mau nyari ini nih, kita bahas yang tadi nih, pendamping supaya ente semangat kuliah. Ya gimana ya? Ya sebelumnya nih kan sekarang kan yang namanya alhamdulillah sekarang sudah beasiswa. Gaya hidup udah sendiri lah semuanya, udah nggak ada. Ya paling kalau makan ya tetap lah sama orang tua gitu. Tempat tinggal juga, ya ini kan tinggal di rumah orang tua gitu. Ya kalau misalnya buat masalah pasangan hidup gitu ya, sambil mencari sih sebenarnya, sambil berjalan aja gitu kan. Ya selagi kita berproses, ya pengennya juga melihat juga proses orang lain gitu, apalagi si pasangan nanti nih. Pengen ngeliat juga sih sebenarnya, lagi mantau-mantau juga nih sama ini dia bagaimana sih prosesnya. Searching the best ya. Ya intinya tetap dong mempersiapkan juga. Ya, syukur alhamdulillah kalau misalnya kita udah lulus nikah bareng gitu ya. Target ya? Apa? Target nikah gitu. Ada target nikah ya 2526 lah. 2526 itu belum lulus dong, berarti itu belum lulus dong. Ya kan kalau 26 kan udah lulus lah. Sekarang aja umur masih 23. Oh, itu 23? 23. Dia masih muda bosku. Ya berarti. Ya pengennya sih ya mungkin akhir studi lah, di akhir studi. Kalau misalnya emang udah siap, udah apa ya, udah ketemu lah dengan wanitanya. Ya insya Allah niat baik, yang akan berjalan dengan baik. Kayak gitu.
Amin gitu. Jadi buat kalian yang pengen ini calon dokter muda, saya Instagramnya @bangregi_. Ini boleh dilihat. Waduh. Silakan Mana nggak kelihatan? Dia kepoin. Boleh. Nah, kalau ada Boleh, kita kenalan. orang-orang yang pengen nanyain tentang IPB khususnya di Fakultas Perikanan atau tentang beasiswa PNBSU, boleh ya nanya-nanya ke ente ya? Oh boleh. Cantumin ya. Di DM aja. Di IG-nya ini _bangregi. Atau DM. Instagram aja Ya, lah. di DM aja nggak apa-apa. Nah, ini cantumin ya. IG-nya bangregi_. Ya di DM boleh. Boleh silakan ke dia. Jadi kalau dia nggak balas, kalau dia nggak balas boleh tulis di komen YouTube saya ya. Nanti saya ini nolak. Nggak kok, slow. IG itu nggak dikunci kok, terbuka gitu. Jadi bisa langsung DM aja, direct message. Nih, dengar katanya budidaya cupang. Ternak cupang, bener apa enggak? Aduh. Tahu dari mana ini? Informasinya tahu dari mana ini? Agen rahasia yang terpercaya. Ya. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah sekarang ya udah sama 1 tahun lalu lah. Tahun yang lalu kita ya ini masih belajar sih hitungannya, masih belajar budidaya ikan cupang, ikan gapi gitu. Ya, rencananya kita mau gapi dan cupang aja. Iya, masih itu dulu. Karena ya keterbatasan lahan sih sebenarnya. Gapinya gapi apa? Sama ini juga sama kalau cupang itu ada multicolor, ada koi gitu kan. Ada yang biasa sih, ada yang kayak baskel gitu, bukan baskel sih, tapi kayak anakan ikan koi, tapi warnanya masih warna dasar gitu kan. Ada ikan serit juga ada. Ya ikan yang standar lah gitu ya, masih blurim ya paling baru 1 doang, baru beli ceweknya doang, beli laki-laki. Pengennya sih main blurim. Kalau gapi mah masih gapi. Kalau gapi dulu mainnya di super red warna merah gitu kan, ikan warna merah, full badan sama full mata gitu merah. Tapi sekarang udah disilang-silangin. Tahu nih sekarang kebanyakan masih cendolan. Iya, istilahnya cendolan kalau masih gabung-gabung. Udah ngejual. Kan kalau misalnya ngejual ya paling kita sistemnya barter dulu gitu. Karena kan kita belum bisa naruh harga karena kan masih breeder awal lah. Kemudian kan mungkin ikannya juga belum punya gen yang kuat. Kalau dikawinin pasti ya masih ada yang dasarnya. Belum sampai dijualin sih. Paling kalau misalnya mau datang ke rumah ya paling kita barter aja gitu dulu. Atau apa gitu. Paling kayak gitu sih, masih belajar lah. Kalau misalnya emang udah serius, internet sih mau diseriusin tahun ini di akhir tahun insya Allah karena mau bahan kan pengen ya cuma ya itu balik lagi ke waktunya nih yang ngelolanya siapa. Kalau misalnya gue lagi sibuk kan nggak bisa juga gitu kan buat nge-handle semuanya gitu kan, kayak gitu sih masih dipertimbangkan lah buat serius di situ. Akhir setelah lulus jadi dokter muda, apa yang pengen anda lakuin? Ya yang pertama ya kalau misalnya udah lulus udah selesai, yang pertama ya paling pertama banget ya bersyukur gitu kan. Kemudian ada ada keinginan gitu ya, ini kan dari negara gitu ya, namanya beasiswa dari negara ya, pengennya mengabdi juga untuk negara gitu kan ya, istilahnya ada kontribusi lah untuk negara. Misalnya kalau misalnya emang jadi dosen di perguruan tinggi tertentu, alhamdulillah gitu siap gitu ya, intinya pengen mengabdikan diri lah untuk negara ya kan. Dia juga merta-merta dengan karena Regi sendiri gitu istilahnya kayak gitu, pasti ada yang mendukungnya juga di belakangnya ini. Kalau dokter gitu sih dosen pasti ya, mungkin bisa dosen, mungkin bisa jadi staf ahli atau bisa jadi diangkat ya, boleh juga jadi seorang
di kementerian saya siap bantu insya Allah. Kayak gitu Siap dah. sih. Menteri Atau peneliti Perikanan dan boleh. Kelautan ya 2030 ya. Iya. Ini nih, Amin. Amin dong, amin dong. Kok gitu sih? Oke, tanya. Oke, terima kasih Regi Darmawan, Instagramnya @bangregi_. Kalau ada yang mau ditanyain, Baik. boleh langsung ke IG-nya atau komen di YouTube di bawahnya juga boleh. Terima kasih Regi atas Oke. waktunya. Iya, sama-sama, Bapak Fahri. Semoga lancar studi Ini ada- S3-nya. Semoga dari obrolan kita bisa banyak diambil pelajaran ya, semoga ya. Buat orang banyak. Oke. Amin, amin, amin. Dadah. Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini dapat membantumu, boleh banget kamu share ke semua sosial mediamu. Siapa tahu dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!